Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Setiadewi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi peluang, yaitu materi di fase D, elemen analisis data dan peluang. Capaian pembelajaran kita pada materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Lalu materi apa saja yang akan kita pelajari? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir ya. Di sini kita akan belajar tentang pengertian dari peluang, ruang sampel, dan frekuensi harapan. Dan nanti di akhir video kita juga akan membahas soal-soal tentang peluang. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peluang, di sini Bu ingin menyajikan ada sebuah uang koin logam yang senilai Rp200. Nah, di situ nampak ada permukaan angka dan juga permukaan gambar. Nah, sekarang dari uang logam tersebut, coba kita praktekkan, kita lempar satu kali. Nah, kira-kira permukaan manakah yang akan muncul? Gambarkah atau angkakah? Dari pelemparan uang ini kita bisa mengetahui bahwasanya kita memiliki dua kemungkinan, bisa muncul angka atau muncul gambar. Nah, kemungkinan ini yang dinamakan dengan peluang, yaitu peluang munculnya gambar atau angka ketika kita lemparkannya satu kali. Jadi, di sini dapat kita artikan bahwasanya peluang itu adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Seperti halnya contoh uang logam yang kita lemparkan tadi. Kemungkinan yang keluar yaitu bisa permukaan angka atau permukaan gambar. Jika di total ternyata ada dua kejadian yang mungkin terjadi ketika kita melemparkan satu uang logam satu kali. Nah, banyaknya kemungkinan itu tadi disebut dengan ruang sampel. Jadi, pengertian dari ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang dinamakan dengan S, dan banyaknya hasil itu dinyatakan dalam NS. Contohnya untuk uang logam yang tadi, untuk uang logamnya itu permukaan gambar dan angkanya itu disebut dengan S, semua kemungkinan yang terjadi, sedangkan banyaknya itu atau totalnya itu disimbolkan dengan NS. Jadi NS-nya itu bernilai 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari ruang sampel untuk dua uang logam. Untuk uang pertama, di sini ada permukaan angka dan juga permukaan gambar. Nah, untuk yang uang kedua juga sama, ada angka dan juga gambar. Nah, di sini untuk masing-masing angka dan gambarnya kita pasangkan ya. Untuk angka, nah di sini ada angka gambar. Kemudian untuk yang G, di sini juga sama, ada angka dan gambar. Nah, kemudian dari uang pertama, dari angka, kita pasangkan ke angka uang logam yang kedua. Jadinya nanti di sini AA atau angka-angka. Kemudian untuk yang angka, kita pasangkan lagi dengan yang G. Jadinya nanti di sini angka gambar atau AG. Nah, selanjutnya G ke A, jadinya nanti GA atau gambar angka. Dan yang terakhir di sini ada GG, yaitu gambar-gambar. Nah, setelah itu di sini untuk ruang sampelnya adalah ini angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan GG atau gambar-gambar. Nah, untuk cara ini adalah cara mencari ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, kalau dituliskan ruang sampelnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini untuk S-nya sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, sedangkan untuk banyak ruang sampelnya atau NS yaitu sama dengan 4. Nah, ini adalah cara pertama untuk mencari ruang sampel. Nah, untuk yang kedua di sini kita akan mencari ruang sampel dengan cara tabel. Pertama, kita gambar dulu tabelnya. Untuk yang sisi kiri ini untuk permukaan uang pertama dan yang atas ini untuk yang permukaan uang kedua. Nah, di sini kita tuliskan dulu untuk angka gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan masing-masing baris dan kolomnya. Nah, yang pertama di sini ada AA atau angka-angka. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ada AG, angka gambar. Bawahnya lagi ada GA dan juga ada lagi GG atau gambar-gambar. Nah, di sini untuk ruang sampelnya yaitu ada AA, AG, GA, dan GG. Nah, hampir sama dengan yang cara diagram pohon sebelumnya. Jadi di sini untuk banyak ruang sampelnya atau NS-nya itu sama dengan 4. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana nih? Menggunakan diagram pohon atau tabel?
Nah, di sini Ibu Setia menyarankan untuk menggunakan tabel saja ya, karena lebih mudah dan lebih terstruktur. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari ruang sampel pada 3 uang logam. Nah, di sini yang perlu kalian ingat yaitu kita sudah mencari ruang sampel dari 2 uang logam, yaitu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, nantinya ini yang akan kita gunakan untuk mencari ruang sampel pada 3 uang logam. Nah, pertama kita buat dulu ya tabelnya di sini. Untuk yang ruas kiri di sini untuk permukaan uang 1 dan kedua, untuk yang atas ini untuk permukaan uang ketiga. Nah, di sini kita isi dulu untuk yang kiri, yaitu dari ruang sampel dari 2 uang logam, yaitu ada AA, ada AG, ada GA, dan juga ada GG. Untuk yang atas uang yang ketiga yaitu ada angka dan juga gambar. Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita pasangkan dari baris dan juga kolom yang sesuai. Nah, di sini yang pertama ada angka-angka, angka gambar angka, gambar angka-angka, dan selanjutnya ini ya dapat kita isi seperti ini. Sampai yang terakhir yaitu gambar. Nah, di sini jadi untuk ruang sampelnya itu ada angka-angka, angka gambar, dan seterusnya sampai gambar. Nah, kalau di total di sini untuk NS-nya atau total ruang sampelnya itu ada 8. Oke, sekarang kita lanjut mencari ruang sampel untuk 1 uang logam dan 1 buah dandu. Nah, di sini kalian harus tahu dulu permukaan dari dandu itu ada 6 ya, dari angka 1 sampai angka 6. Di sini kita buat dulu tabelnya seperti biasa. Nah, untuk yang ruas kiri di sini adalah untuk uang logamnya, permukaan uang logam. Untuk yang atas ini untuk yang permukaan dari dandu. Untuk yang permukaan uang logam itu ada angka, ada gambar. Kemudian untuk yang permukaan dandu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang akan kita pasangkan dari kolom dan juga baris yang bersesuaian. Nah, di sini ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, angka 5, dan angka 6. Kemudian yang bawah juga sama, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan seterusnya sampai di sini gambar 6. Nah, di sini untuk ruang sampelnya atau S-nya itu sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai G6. Kalau di total di sini untuk nilai NS-nya atau banyak ruang sampelnya itu ada 16. Nah, yang terakhir di sini kita akan mencari ruang sampel dari 2 buah dandu. Di sini kita buat dulu ya tabelnya, ada permukaan dandu 1, permukaan dandu 2, dan ini adalah tabelnya. Nah, setelah kita pasang-pasangkan, di sini kita menemukan ruang sampel ada 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai yang 6,6. Nah, setelah ditotal di sini untuk banyak ruang sampelnya atau NS-nya itu ada 36. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk umum dari peluang. Nah, di sini rumusnya yaitu PK sama dengan NK per NS. Untuk keterangannya, PK adalah peluang kejadian dari K. Untuk NK-nya adalah banyak kejadian K, sedangkan NS adalah banyak semua kejadian atau disebut juga dengan ruang sampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, soalnya sebagai berikut. Sebuah uang logam rupiah dilambungkan. Berapakah peluang munculnya permukaan gambar? Nah, untuk mengerjakan soal ini, caranya cari dulu ruang sampel dari 1 uang logam. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan untuk mencari ruang sampel untuk buah uang logam. Nah, di sini ada angka dan juga ada gambar. Nah, untuk ruang sampelnya yaitu S sama dengan A, G atau angka, gambar. Nah, untuk banyak ruang sampelnya atau NS-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk banyak muncul permukaan gambar terdapat 1, yaitu hanya ada gambar saja, berarti angkanya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah peluang muncul permukaan gambar atau PK. Untuk rumusnya yaitu PK sama dengan NK per NS. Nah, kalau kita substitusi ke rumus berarti jadinya nanti PK sama dengan NK-nya 1, NS-nya 2. Nah, jadi untuk peluang muncul permukaan gambar pada pelemparan 1 uang logam adalah 1/2 atau setengah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, soalnya yaitu 2 buah uang logam rupiah dilambungkan secara bersamaan. Yang ditanyakan berapakah peluang munculnya permukaan keduanya itu angka. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita cari tahu dulu ruang sampel dari 2 uang logam. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara tabel atau diagram pohon.
tapi di sini saya menggunakan tabel. Nah, untuk ruas kiri di sini untuk permukaan uang 1, nah yang atas ini untuk permukaan uang kedua. Di sini kita masukkan angka gambarnya. Nah, yang atas juga sama, angka dan juga gambar. Nah, setelah itu kita cari ruang sampelnya, yaitu ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, dan juga ada gambar-gambar. Nah, di sini ruang sampelnya adalah S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, di sini yang diminta itu adalah peluang munculnya permukaan itu keduanya angka. Berarti kita mencari yang angka-angka saja. Nah, di sini ternyata Anda cuma 1. Berarti banyak muncul permukaan keduanya angka itu atau NK-nya sama dengan 1. Nah, untuk banyak ruang sampelnya atau NS-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ke rumus peluangnya PK sama dengan NK per NS. Jadi PK-nya sama dengan 1/4. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu frekuensi harapan. Nah, di sini pengertian dari frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya suatu kejadian yang terjadi dari banyaknya jumlah percobaan yang dilakukan. Untuk rumusnya di sini FH itu adalah frekuensi harapan dari kejadian K sama dengan N kalikan PK. Nah, di mana untuk yang N itu adalah banyak percobaan, untuk yang PK adalah peluang kejadian K. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Soalnya yaitu, sebuah uang logam rupiah dilambungkan sebanyak 10 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya permukaan gambar? Nah, di sini hampir sama dengan soal yang tadi, cuma perbedaannya yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya. Nah, caranya di sini kita cari tahu dulu ruang sampel dari satu uang logam, yaitu ada angka, ada gambar. Nah, berarti untuk S-nya sama dengan A, G. Nah, untuk banyak ruang sampelnya itu NS sama dengan 2. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya permukaan gambar. Berarti kita hanya mencari yang gambar saja. Berarti NK-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk peluang muncul permukaan gambar atau PK, di sini rumusnya sama dengan NK per NS. Jadi PK-nya sama dengan setengah. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus frekuensi harapan, yaitu N kalikan PK, di mana N ini adalah banyaknya percobaan. Karena di sini percobaannya sebanyak 10 kali, maka N-nya kita ganti dengan angka 10. Kemudian PK-nya sama dengan setengah. Jadi 10 dikalikan setengah hasilnya adalah 5. Jadi frekuensi harapan munculnya gambar adalah sebanyak 5 kali. Sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 2 buah uang logam rupiah dilambungkan secara bersamaan sebanyak 40 kali. Yang ditanyakan berapakah frekuensi harapan munculnya permukaan keduanya itu angka. Nah, caranya di sini kita cari tahu dulu ruang sampel dari 2 uang logam. Kita di sini menggunakan cara tabel untuk mencari ruang sampelnya. Ada permukaan uang 1, ada permukaan uang kedua. Sekarang kita masukkan ada angka, ada gambar, ada angka, ada gambar. Nah, di sini untuk ruang sampelnya berarti ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, dan juga ada gambar-gambar. Nah, jadi untuk ruang sampelnya di sini S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi harapan munculnya permukaan keduanya angka. Jadi kita mencari yang angka-angka atau AA. Nah, di sini ada 1. Berarti untuk banyak muncul permukaan keduanya angka atau NK-nya itu sama dengan 1. Nah, banyak ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus peluangnya, yaitu PK sama dengan NK per NS. Kita substitusi nilainya, NK sama dengan 1, NS-nya sama dengan 4. Jadi untuk peluangnya yaitu PK sama dengan 1/4. Kemudian kita substitusi ke rumus dari frekuensi harapan. FHK sama dengan N kalikan PK. Nah, di sini untuk N-nya itu adalah banyak percobaan. Di soal diketahui untuk N-nya itu bernilai 40. Maka kalau kita masukkan ke sini jadinya nanti 40 dikalikan 1/4 sama dengan 10. Nah, jadi untuk frekuensi harapan munculnya gambar adalah sebanyak 10 kali. Nah, setelah kita belajar pengertian dari peluang, cara mencari ruang sampel, cara mencari peluang, dan frekuensi harapan, nah sekarang giliran kalian ya yang mengerjakan soal berikut ini, soal 1 dan soal 2. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Baik, sekian pembahasan saya tentang materi peluang pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.